Di jantung Pulau Sulawesi, Indonesia, terletak Poso, sebuah daerah dengan keindahan alam yang mempesona, namun menyimpan sejarah konflik yang kelam. Terkenal dengan danaunya yang memukau dan pemandangan alamnya yang hijau, Poso telah lama menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Namun, di balik keindahannya, tersimpan masa lalu yang menyakitkan, masa-masa kekerasan sektarian yang mengguncang wilayah ini. Dari tahun 1998 hingga tahun 2000, Poso identik dengan pertumpahan darah dan ketakutan. Bentrokan antara komunitas Muslim dan Kristen, yang dipicu oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang kompleks, menjerumuskan wilayah ini ke dalam kekacauan. Kekerasan tersebut meninggalkan bekas luka yang mendalam di Poso, menghancurkan perdamaian yang rapuh, dan meninggalkan trauma, serta ketidakpercayaan. Bertahun-tahun kemudian, luka lama tersebut masih membayangi Poso. Meskipun senjata telah terdiam, dampak konflik terus bergema, memengaruhi masyarakat dan menghambat kemajuan. Video ini akan membahas kompleksitas konflik Poso, menjelajahi asal-usulnya, konsekuensinya, dan perjuangan berkelanjutan untuk perdamaian dan rekonsiliasi yang langgeng. Saat kita menelusuri lapisan-lapisan rumit dari konflik ini, kita harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman dan mengakui berbagai sisi dari kekerasan. Hanya dengan memahami akar penyebabnya dan mengakui penderitaan yang dialami, kita dapat berharap untuk membangun masa depan yang lebih damai dan adil bagi Poso. Benih-benih konflik di Poso telah ditaburkan jauh sebelum pecahnya kekerasan pada tahun 1998. Ketegangan laten antara komunitas Muslim dan Kristen yang membara di bawah permukaan masyarakat yang tampaknya harmonis, menciptakan lahan subur untuk perselisihan. Meskipun pemicu pastinya masih menjadi perdebatan, sebuah pertengkaran kecil antara pemuda dari kedua kelompok agama tersebut memicu kobaran api konflik, yang dengan cepat meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Bentrokan awal, yang ditandai dengan serangan massa dan pembakaran, dengan cepat berubah menjadi siklus pembunuhan balas dendam dan serangan balasan. Saat ketakutan dan paranoia mencengkram wilayah tersebut, milisi-milisi bersenjata muncul, memperburuk kekerasan dan semakin memecah belah masyarakat berdasarkan garis agama. Pemandangan Poso yang indah, yang dulunya merupakan simbol kerukunan antarumat beragama, berubah menjadi medan pertempuran, dipenuhi oleh kengerian pertikaian sektarian. Tanggapan pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya kekerasan pada awalnya lambat dan tidak memadai. Pengerahan pasukan keamanan tidak banyak membantu meredam kerusuhan, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh kedua belah pihak semakin memicu siklus kekerasan. Seiring berkecamuknya konflik, ribuan orang terusir dari rumah mereka, mencari perlindungan di kamp-kamp darurat, atau melarikan diri dari wilayah tersebut. Kekerasan sektarian di Poso, meskipun mengejutkan dalam kebrutalannya, bukanlah insiden yang terisolasi. Hal ini mencerminkan pola konflik komunal yang lebih luas yang meletus di seluruh Indonesia setelah jatuhnya rezim Soeharto. Runtuhnya pemerintahan otoriter, ditambah dengan melemahnya otoritas pusat, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memungkinkan munculnya dan meningkatnya rasa dendam yang telah lama terpendam menjadi kekerasan. Sementara kekerasan awal di Poso, sebagian besar didorong oleh ketegangan sektarian, konflik tersebut secara bertahap berkembang hingga mencakup jaringan pelaku dan motivasi yang lebih kompleks. Kelompok-kelompok ekstremis yang memanfaatkan kekacauan dan ketidakstabilan mendapatkan pijakan di wilayah tersebut, yang semakin memicu siklus kekerasan dan melanggengkan iklim ketakutan. Salah satu kelompok tersebut adalah organisasi ekstremis Islam, Laskar Jihad, yang tiba di Poso pada awal tahun 2000-an. Mengklaim untuk membela komunitas Muslim, kehadiran Laskar Jihad justru memperburuk kekerasan yang menyebabkan meningkatnya serangan terhadap sasaran Kristen dan pengungsian ribuan warga sipil. Pemerintah Indonesia, di bawah tekanan internasional yang meningkat untuk mengatasi ekstremisme yang berkembang di wilayah tersebut, melancarkan serangkaian operasi keamanan yang menargetkan Laskar Jihad dan kelompok-kelompok militan lainnya. Meskipun operasi-operasi ini berhasil melemahkan kehadiran ekstremis, operasi-operasi ini juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan semakin mengasingkan segmen-segmen penduduk.
Munculnya ekstremisme di Poso menyoroti keterkaitan yang kompleks antara keluhan lokal dan dinamika regional dan global yang lebih luas. Konflik tersebut menjadi terkait dengan perang global melawan teror menyusul serangan 11 September, ketika Indonesia muncul sebagai medan pertempuran utama dalam perang melawan ideologi Islam radikal. Warisan ekstremisme terus menghantui Poso, bahkan bertahun-tahun setelah berakhirnya konflik secara resmi. Keberadaan jaringan radikal dan potensi munculnya kembali kekerasan menjadi pengingat nyata akan rapuhnya perdamaian dan perlunya kewaspadaan yang berkelanjutan dalam mengatasi akar penyebab ekstremisme. Konflik di Poso tidak hanya menghancurkan tatanan sosial di wilayah tersebut, tetapi juga menimbulkan luka yang mendalam pada lingkungan alamnya. Deforestasi selama beberapa dekade yang didorong oleh penebangan liar, penambangan, dan perluasan lahan pertanian telah merusak hutan Poso yang dulunya masih alami, meninggalkan lanskap yang dipenuhi oleh erosi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Danau Poso, sumber kehidupan wilayah ini, dan sumber mata pencaharian bagi ribuan orang, telah menanggung beban kerusakan lingkungan ini. Deforestasi yang merajalela di daerah aliran Sungai Danau telah menyebabkan peningkatan sedimentasi, mengancam ekosistemnya yang rapuh, dan membahayakan mata pencaharian masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil lautnya. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pendorong utama deforestasi di seluruh Indonesia, juga telah berdampak buruk pada lingkungan Poso. Konversi sebagian besar hutan hujan menjadi perkebunan monokultur tidak hanya menghancurkan habitat satwa liar yang penting, tetapi juga menyebabkan degradasi tanah, polusi air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Degradasi lingkungan Poso memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi integritas ekologi wilayah tersebut, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hilangnya keanekaragaman hayati, ditambah dengan menipisnya sumber daya alam, mengancam ketahanan pangan, memperburuk kemiskinan, dan merusak fondasi pembangunan berkelanjutan. Bagian kelima, harga kemajuan, dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Pengejaran pembangunan ekonomi di Poso, yang seringkali mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial, semakin memperburuk ketimpangan yang ada, dan memicu kerusuhan sosial. Masuknya industri skala besar, seperti pertambangan dan kelapa sawit, meskipun menjanjikan pertumbuhan ekonomi, seringkali telah menggusur masyarakat lokal, mengganggu mata pencaharian tradisional, dan menciptakan sumber konflik baru. Pertambangan nikel, khususnya, telah muncul sebagai isu yang kontroversial di Poso. Cadangan nikel yang kaya di wilayah ini telah menarik investasi yang signifikan, tetapi biaya lingkungan dan sosial dari ekstraksi sangatlah tinggi. Operasi penambangan telah dikaitkan dengan deforestasi, polusi air, dan konflik lahan, menggusur masyarakat dan merusak mata pencaharian mereka. Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga berdampak besar pada masyarakat lokal. Meskipun menyediakan lapangan kerja bagi sebagian orang, hal ini juga menyebabkan perampasan tanah, penggusuran, dan hilangnya praktik pertanian tradisional. Banyak petani kecil yang terpaksa menjual tanah mereka atau bekerja sebagai buruh di perkebunan telah terjebak dalam lingkaran hutang dan kemiskinan. Kesenjangan sosial ekonomi yang diperburuk oleh industri-industri ini telah menciptakan lahan subur bagi konflik dan ketidakstabilan. Persepsi bahwa manfaat pembangunan tidak dibagi secara adil, ditambah dengan terkikisnya mata pencaharian tradisional, telah memicu kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan. Bagian keenam, perairan yang bermasalah, konflik sumber daya dan pembangunan. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan kontrol atas tanah telah muncul sebagai sumber utama konflik di Poso, yang mengadu domba masyarakat lokal dengan perusahaan dan otoritas pemerintah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi konsesi, ditambah dengan penegakan hukum yang lemah, telah menciptakan lingkungan yang matang untuk eksploitasi dan penyalahgunaan. Astra Agro Lestari, salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, telah menjadi pusat konflik lahan di Poso. Ekspansi perusahaan ke wilayah tersebut telah ditandai dengan tuduhan perampasan tanah, intimidasi terhadap masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan. Konflik-konflik ini semakin memicu ketegangan dan merusak kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya.
Pembangunan bendungan PLTA PT Poso Energy, meskipun disebut-sebut sebagai sumber energi bersih, juga memicu kontroversi. Masyarakat lokal telah menyuarakan keprihatinan tentang dampak bendungan terhadap populasi ikan, kualitas air, dan mata pencaharian tradisional. Penggusuran masyarakat dan hilangnya lahan pertanian semakin memperburuk keluhan. Konflik-konflik ini menyoroti tantangan kompleks dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Mengejar keuntungan tanpa pertimbangan yang memadai untuk hak dan mata pencaharian masyarakat lokal telah menciptakan warisan kebencian dan konflik yang terus menjangkiti Poso.